Long Hao Chen dengan mudah memenangkan pertandingan pertama di babak final tim pemburu setan. Diikuti oleh pertandingan antara Chair melawan Li Xin, saudara perempuan Long Hao Chen. Li Xin menatap gadis cantik di depannya dengan tatapan rumit dan berkata dengan lembut, "Chair, ayo naik ke panggung." Li Xin tidak bisa membantu, tetapi merasa kasihan padanya ketika dia bertemu dengan mata suram Chair. Bagi si pembunuh, hal yang paling penting adalah penglihatan. Tapi gadis berbaju ungu tidak bisa melihat. Chair pasti telah melalui kesulitan yang tak terbayangkan. Li Xin telah memutuskan untuk mengakui kekalahan di awal kompetisi. Dia tidak bisa melawan Chair, gadis buta. Selain itu, melihat dirinya di final di luar dugaannya. Li Xin mengulurkan tangannya yang adil dan ingin memimpin Chair ke arena tantangan. "Saya mengakui kekalahan dalam permainan ini." Chair duduk diam, menyandarkan kepalanya ke mimbar. Tingkah Chair yang tiba-tiba mengejutkan Li Xin. Dia telah memutuskan untuk mengaku kalah. Tidak berharap Chair tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. "Chair, kamu tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, aku tidak bisa masuk 16 besar." Nasihat Li Xin, sedikit cemas. Dia tahu kekuatannya dan itu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk masuk final. Chair hanya terkekeh dan berkata dengan suara lembut, "Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kamu harus memberi dirimu kepercayaan diri." Suara Chair tidak nyaring, tetapi tampaknya dibawa dengan kekuatan sihir, yang membuat Li Xin merasa nyaman melampaui kata-kata. Untuk sementara, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Bingung harus menjawab apa. Setelah Chair mengatakan ini, dia siap untuk meninggalkan tempat itu karena dia punya janji dengan Long Hao Chen. Li Xin, yang tidak punya pekerjaan lain di sini, meraih lengan Chair dengan hangat dan pergi bersamanya. Setelah Long Hao Chen dia menang, duel kedua di grup tempat dia berada adalah antara pencemas bernama Wang Yuanyuan dan summoner Chen Yinger. Kedua belah pihak adalah perempuan. Wang Yuanyuan mengenakan baju besi prak tajam dan kuncir kuda tinggi. Posturnya yang tinggi dan fitur wajahnya yang tegas memberinya sikap yang gagah berani dan heroik. Perisai besar yang dia pegang sangat menarik perhatian. Perisai itu sangat berat, lebih tinggi dari Wang Yuanyuan. Warna gelap menunjukkan usia peralatan ini. Meski merupakan perisai, bagian atasnya tajam, yang lebih mirip senjata serang. Chen Yinger, kebalikan dari gaya Wang Yuanyuan, adalah seorang gadis kecil yang lucu. Mengenakan gaun lolita yang cantik dan topi yang halus. Wajahnya yang halus tersembunyi di bawah payung cantik. Wang Yuanyuan terkejut melihat Chen Yinger, yang tampak sangat kecil dan lemah. "Gadis kecil, akui saja kekalahan jika kamu tidak bisa bertahan nanti," Wang Yuanyuan mengingatkan. Dia merasa tidak enak menggunakan kekerasan terhadap gadis yang begitu cantik. Namun Chen Yinger tampaknya mengabaikan kata-kata Wang Yuanyuan dan membenamkan dirinya ke dalam bola kristal di tangannya. Saat permainan dimulai, Chen Yinger memicu kekuatan spiritual, memungkinkannya menyatu dengan bola kristal, menggumamkan mantra. Dengan cahaya ilahi warna-warni yang mengalir di bola kaca, sebuah gerbang batu sederhana dan besar muncul di arena tantangan. Wang Yuanyuan tercengang, kemudahan sebelumnya tersapu. Gerbang batu ini pasti terkena banyak cuaca. Temperamen gerbang membuatnya terhuyung-huyung. Wang Yuanyuan mengepalkan perisai di tangannya. Pertarungannya akan melonjak, dan matanya tertuju pada gerbang kuno. Dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang. Ketakutan yang tidak diketahui ini membuatnya gelisah. Tiba-tiba, seekor domba yang lembut dan cantik keluar dari gerbang. Keheningan yang lebih menakutkan menyelimuti semua orang yang hadir. Wang Yuanyuan membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap domba-domba itu dengan takjub. Wajah cantik Chen Yinger memerah. Dia berlari ke domba dengan cepat dan mengambilnya. Setelah menunjukkan kepada Wang Yuanyuan bahwa dia mengaku kalah, dia berlari ke arena tantangan dengan cemas. Pada saat ini, Wang Yuanyuan pulih dari keterkejutannya. Dan dia menyadari bahwa cerita menarik telah tersebar luas baru-baru ini. Dikatakan bahwa ada pemain yang sangat luar biasa di kamp pemanggil yang dapat memanggil gerbang kehidupan. Ini adalah keterampilan rahasia yang hanya dapat digunakan oleh pemanggil tingkat tinggi, yang dapat terhubung dengan makhluk pemanggil yang sangat kuat dengan kekuatan psikis. Wang Yuanyuan dapat menggunakan keterampilan rahasia ini, tetapi sangat tidak stabil. Dia pernah memanggil binatang iblis level 8 dalam kontes pendahuluan, setara dengan ahli level 7 untuk manusia, sehingga memenangkan kontes dengan luar biasa. Namun barusan Chen Yinger hanya memanggil seekor domba kecil. Ketidakstabilan skill ini tidak dapat memastikannya untuk memenangkan permainan. Long Hao Chen, yang menonton pertandingan, tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkan cara bertarung mereka. Namun dia khawatir tentang janji temu dengan Chair dan tidak tinggal lama. Setelah menyaksikan hasil kompetisi, dia menuju ke tempat dia bertemu Chair. Segera setelah Long Hao Chen sampai di sana, suara familiar dari batang bambu yang mengetuk tanah sampai ke telinganya. Mengikuti suara, Long Hao Chen melihat Chair dan Li Xin. Dia melambaikan tangan dan berlari ke arah Chair. Saat Long Hao Chen hendak memanggil mereka dengan kegembiraan, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar menyapu dirinya, yang membuatnya menggigil. Segera, Long Hao Chen tiba-tiba menghilang dan menemukan dirinya berada di ruang yang berbeda. Sebelum Long Hao Chen bisa bereaksi, dia melihat Hao Yu merangkak di lantai.
Hao Yui mencoba mengangkat kepalanya dan bergumam ke Long Hao Chen. Napasnya lemah dengan luka yang dalam terlihat di mana-mana di tubuhnya. Kelihatannya mengerikan, darah menyembur keluar dari lukanya. Long Hao Chen terkejut, mengetahui bahwa Hao Yui dalam bahaya. Jadi dia meminta bantuan dan memanggilnya ke ruang ini. Long Hao Chen buru-buru memulai kekuatan spiritualnya, untuk menggunakan topeng cahaya suci untuk menyembuhkan Hao Yui. Bagaimana kabarmu, Hao Yui? Putus asa dengan kecemasan. Long Hao Chen memanggil namanya, saat dia melakukan penyembuhan.